Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa. Saya Haleluya. percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Hari ini kita akan memulaikan acara ibadah online kita. Mari saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang menyaksikan ibadah online. Mari kita murahkan kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Kita mau serahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan, sebab Dia adalah jawaban yang pasti bagi kehidupan kita. Amen. Puji Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian pada saat hari ini. Kita mau merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Kita mau katakan, Kau sungguh indah di antara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib bukti mengenal
masuk di dalam hadirat-Mu pada saat pagi hari. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang Engkau berikan bagi kami. Kami boleh ada ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar dan begitu ajaib bagi kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan memulaikan acara ibadah kami. Biarlah Engkau menyertai ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya, sehingga berjalan sesuai rencana Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita mengatakan, ku masuki gerbangnya. Haleluya. saudara. Saya percaya kita sudah diberkati. Kita harus belajar bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan kehidupan kita untuk kita mendengarkan kebenarannya yang baik. Puji Tuhan. Mari kita mengangkat pujian pada saat hari ini. Kita mau kata firman berkata kau besertaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Salam-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi kita katakan dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Yesusku, Raja. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Kebenaran firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Sulianto Thomas. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita telah memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan dengan sukacita, sekalipun masih ibadah lewat online, namun saya percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan kita tetap rasakan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah yang juga mengikuti ibadah ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mengadakan juga perjamuan kudus, kita akan mendengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita di tengah-tengah situasi kondisi pandemi yang masih berlangsung hingga pada saat ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat akan pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hadirat-Mu, untuk puji-pujian sebagai korban kami di hadapan-Mu, kami berikan kepadamu. Pada saat ini Tuhan,
setelah kami memuji memuliakan nama-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan akan memberkati kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Nya, memberikan kami pengertian untuk kami mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau berbicara, mari Engkau sampaikan isi hati-Mu kepada kami, dan beri kami kemampuan, kekuatan untuk melakukan apa yang kami dengarkan pada saat akan hari ini. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sedikit agak kita apalagi santai ya. Saya ambil waktu untuk kita akan baca satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-12 mengenai satu tokoh Alkitab yang sangat dikenal dengan kepercayaannya atau imannya kepada Tuhan, yaitu Abraham. Mari kita lihat di dalam kitab Kejadian 12, kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ya, puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul khotbah Abraham dibenarkan karena imannya. Jadi pesan Tuhan hari ini adalah di mana kita belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang sangat kita kenal, yaitu Abraham. Abraham adalah salah satu tokoh terkemuka dalam sejarah Perjanjian Lama. Nah, Alkitab mencatat bahwa Abraham adalah seorang yang dikenal karena imannya kepada Allah, pencipta alam semesta ini. Sebelum Abraham dipanggil oleh Allah, dia dan seluruh keluarganya adalah penyembah berhala. Dan juga Abraham tidak mengenal Allah yang benar sebelum dia dipanggil. Abraham juga dikatakan berasal dari Ur Kasdim di seberang sungai Efrat. Nah, itu dicatat di dalam Yosua
pasal yang ke-24, bagaimana Yosua menjelaskan pada waktu itu kepada bangsa Israel bagaimana keadaan nenek moyang mereka, bahwa tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu sudah diberikan kepada Abraham pada masa itu. Dan saat ini Abraham itu sangat dikenal dengan kepercayaan atau imannya kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan pencipta langit dan bumi. Orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang benar-benar menyandarkan hidupnya di dalam apa yang dia percaya. Dia serahkan sepenuhnya. Dan yang kita lihat di sini bahwa Abraham diberikan firman Tuhan pada waktu itu. Nah, saya tertarik dengan ayat yang keempat. Dikatakan ayat yang keempat, ketika Tuhan berfirman, ayat 4 berkata, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Pergilah Abram seperti, atau Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ini poin yang penting bagi kita. Ketika Allah berfirman kepada kita, maka tanggapan respon kita akan belajar seperti Abraham. Dia menindaklanjuti apa yang Tuhan firmankan. Dia tidak berpikir panjang bagaimana dengan keluarganya, bagaimana dengan usaha dari orang tuanya. Sebagai pembuat patung waktu itu, Abraham adalah seorang yang kaya karena orang tuanya pengusaha pada waktu itu. Tetapi ketika Allah berfirman, Tuhan berfirman, keluar, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu. Tuhan menyuruh, memanggil Abraham, memilih Abraham, lalu menyuruh keluar dari keluarganya, dari ibu bapanya, dari negerinya, ke negeri yang dia sendiri tidak tahu di mana negeri yang Tuhan akan janjikan itu. Tetapi kita lihat di sini, Abraham sangat beriman. Abraham sangat percaya kepada Allah. Nah, yang pertama yang kita akan lihat di sini adalah iman Abraham dinyatakan melalui ketaatannya akan perintah Allah. Seorang yang beriman, seorang yang percaya kepada Allah, maka kita perlu menunjukkan ketaatan itu atas firman Allah atau atas perintah Allah. Abraham sangat taat. Jarang sekali kita lihat di sini seseorang yang dipanggil dari kehidupan lama, taruh seorang itu belum bertobat. Lalu ketika dia mendengarkan firman Tuhan, lalu dia bertobat, meninggalkan hidup lama, maka
perlu proses yang panjang untuk dia belajar taat. Tetapi kalau kita lihat Abraham di sini, di ayat 4 dikatakan lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Artinya Abraham langsung taat kepada perintah Tuhan. Abraham melakukan apa yang Tuhan mau karena dia mendapat kasih karunia dari Tuhan untuk dia dipakai untuk tujuan yang mulia dari Allah pencipta langit dan bumi. Kalau kita melihat ada panggilan Tuhan di dalam firman Tuhan yang lain, kalau kita bandingkan dengan misalnya Gideon, bagaimana Gideon meresponi firman Tuhan ketika Allah mengunjungi dia di negerinya. Perbandingannya bahwa Gideon tidak seperti responnya dengan Abraham. Abraham langsung mentaati. Sedangkan Gideon, dia perlu negosiasi. Dia perlu bukti dan lain sebagainya. Coba kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Lihat ya bagaimana perbandingan tokoh dari Abraham dan juga Gideon, walaupun sama-sama dipakai Tuhan. Kita lihat ayat 11. Ayat 11. Mulai. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbanting di Ofra, Ya. kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya menggiring gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ya, sampai di situ dulu. Coba lihat responnya. Abraham dibenarkan karena imannya dan dia merespon firman Tuhan, dia melakukan firman Tuhan, itu yang disebut taat. Dia mentaati. Sedangkan Gideon responnya lain. Saya mau katakan respon Gideon di sini adalah respon dia bersungut. Dia tidak terlalu mempercayai. Orang yang bersungut itu tidak terlalu mempercayai Tuhan karena persungutan. Sama seperti Gideon. Jadi kita belajar di sini hal yang pertama mengenai ketaatannya. Abraham taat ketika mendengarkan firman Tuhan, dia melakukan langsung. Dia tidak berpikir panjang. Sedangkan Gideon, dia banyak dalih. Dia berdalih ketika Allah mendatangi dia. Padahal Tuhan sudah berfirman, ya engkau adalah pahlawan. Lalu dia berkata, kalau aku pahlawan, mengapa orang Midian menekan kami? Mengapa Tuhan tidak membela kami? Mengapa Tuhan tidak melindungi kami? Dan seterusnya. Dia berargumentasi sama Tuhan. Berbeda dengan
Abraham. Nah, itu salah satu contoh Abraham dengan kepercayaannya yang luar biasa kepada Allah, sama-sama pertama kali didatangi, tetapi respon berbeda. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika Allah berfirman, apakah kita langsung merespon atau mentaati firman Tuhan itu? Atau kita malah berdalih? Atau malah kita bersungut? Jadi dua respon, dua tokoh ini, dua pribadi ini memberikan gambaran kepada kita. Ada orang-orang tertentu yang dimana waktu Allah berfirman, dia meresponi firman itu, dan dia melakukan firman itu, dia mentaati. Tapi ada orang-orang juga di lain pihak, ketika dia mendengarkan mungkin firman yang sama, tapi dia punya dalih. Dia berdalih, bahkan dia bersungut. Betapa sulitnya firman Tuhan itu. Nah, kita lihat di sini respon selanjutnya dari Gideon. Yang pertama, responnya dia bersungut. Sekarang ayat 15. Kita lihat ayat yang ke-15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ya, sampai di situ lihat. Respon Gideon ketika mendengarkan firman Tuhan, sama-sama akan dipakai oleh Tuhan. Responnya yang kedua, dia meragukan kuasa Allah. Dengan apakah aku dapat menyelamatkan bangsa Israel dari orang Midian? Dia sangat meragukan kuasa Tuhan. Tidakkah demikian dalam hidup kita juga? Seringkali ketika ada masalah, ketika ada persoalan yang menekan hidup kita, tidak kadang-kadang kita meragukan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk membela kita, Tuhan sanggup untuk menolong kita. Tapi terkadang kita berkata, aku ini hanya orang biasa, aku tidak cukup iman seperti Abraham. Padahal kita sama-sama manusia. Yang membedakan di sini adalah hati seseorang. Abraham dicatat diberikan contoh sebagai tokoh yang besar. Bukan karena Abraham hebat. Abraham orang yang sebenarnya sederhana, bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan tadinya. Tapi karena responnya, dia percaya benar akan firman Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan memberkati dia. Tuhan memberkati Abraham. Tuhan memakai Abraham. Tuhan membela Abraham. Tuhan memperhatikan Abraham. Tuhan adalah Abraham adalah sahabatnya Tuhan. Abraham adalah orang dekat dengan Tuhan karena imannya. Saya rindu kepada kita semua, saudara yang ada di rumah-rumah yang mendengarkan kebenaran ini, berilah respon yang baik. Belajarlah taati firman Tuhan, sekalipun rasanya berat. Nah, kita lihat lagi respon yang ketiga daripada Gideon. Ayat 17. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seefah tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian.
Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Ya, sampai di situ. Coba lihat yang ketiga. Respon yang ketiga dari Gideon. Yang pertama dia bersungut-sungut, berbeda dengan Abraham. Abraham tidak ada dalih sama sekali. Yang kedua, dia meragukan kuasa Allah. Dan yang ketiga, dia meminta tanda. Apa artinya kalau seseorang meminta tanda? Artinya dia kurang percaya. Sama seperti Thomas. Betulkah itu Yesus? Pada waktu itu, dia bilang, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam tangan yang berlubang itu, maka aku tidak percaya. Dia minta tanda. Seseorang yang meminta tanda ketika Allah berfirman, maka orang itu meragukan. Orang itu melihat dulu baru percaya. Padahal ketika Allah berfirman, kita tidak melihat dia. Harusnya kita tetap percaya kepada Allah walaupun kita tidak melihat dia. Adakah persoalan? Adakah masalah? Adakah pergumulan yang saudara hadapi hari ini? Pergumulan apapun. Saya mau beritahu, tidak perlu saudara minta tanda apakah Tuhan akan menolong saya. Yang Tuhan perlukan adalah iman kita. Dia mau iman kita, percaya kita. Lalu kita belajar taat akan firman Allah. Nah, sebab itu ada pernyataan di sini. Ketaatan dari Abraham akhirnya mendatangkan berkat. Ketidaktaatan akan mendapatkan bukan berkat, tapi dikatakan kutuk. Oleh karena itu, Tuhan mau kita belajar taat. Nah, perhatikan beberapa hal tentang ketaatan. Mentaati firman Allah, misalnya dalam hal mengampuni. Kita masuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Mentaati firman Allah dalam hal mengampuni orang yang bersalah. Saya dan saudara, sanggupkah kita dengan iman kita, dengan kepercayaan kita kepada Allah, sanggupkah kita mentaati firman Allah ketika ada orang yang bersalah kepada kita dan Tuhan berkata ampunilah? Itu contoh kecil. Dapatkah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Dapatkah kita menerima orang itu dalam segala kekurangannya, kesalahannya, untuk kita mengampuni, untuk kita memberikan kebebasan di dalam hidup ini? Itu salah satu contoh mengenai ketaatan. Kalau kita tidak belajar taat di situ, tentu kita tidak mendapat apa-apa. Bahkan ketika kita tidak mentaati firman Allah mengenai hal misalnya mengampuni, maka itu akan membuat kita tersiksa. Itu akan membuat menjadi beban pikiran kita. Oleh sebab itu, lepaskan saja pengampunan. Walaupun memang berat. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini, termasuk pendeta, termasuk saya, gembala apapun jabatannya, ya, tidak merasakan sakit ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita. Tapi kebenaran adalah kebenaran, kita harus belajar untuk mentaati. Hal yang lain mengenai ketaatan, misalnya kita mentaati firman Allah. Dalam hal apa? Di dalam hal
memberi dengan sukacita. Itu juga adalah sebuah ketaatan. Hal-hal yang praktis, yang simpel dalam kehidupan sehari-hari. Memberi dengan sukacita. Bukan memberi dengan paksa, tapi memberi dengan sukacita. Firman Allah berkata di dalam kitab Roma, ya, di dalam kitab Roma pasal yang ke-19, kita melihat Yesus Kristus sebagai anak manusia. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Nah, itu perhatikan betapa pentingnya, betapa hebatnya, betapa berdampaknya mengenai ketaatan. Ketidaktaatan satu orang menghancurkan banyak orang. Itu bicara mengenai Adam dan Hawa. Karena ketidaktaatannya, akhirnya semua orang berdosa. Nah sekarang setelah itu, Yesus datang memberikan teladan ketaatan. Dan disebutkan tadi ketaatan satu orang. Dikatakan apa? Ketaatan satu orang. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Diulang tadi ayat 19 bagian B-nya. Ketaatan satu orang. Demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Nah, semua kita dibenarkan. Haleluya. Hanya taat. Berarti dampaknya ketaatan itu luar biasa, membenarkan seluruh kehidupan kita. Ketika kita belajar mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, maka itu berdampak luar biasa bagi kita. Hidup kita dipenuhkan dengan damai. Ketika kita mentaati firman Tuhan di dalam hal misalnya memberi dengan sukacita, maka itu berdampak dalam hidup kita sangat besar sekali. Luar biasa ketaatan ini. Oleh karena itu Abraham dibenarkan karena imannya. Nah, iman akan selalu menghasilkan ketaatan. Ini iman yang benar. Artinya iman kepada Tuhan pencipta alam semesta ini. Imannya benar, dia akan menghasilkan ketaatan. Lalu ketaatan itu akan selalu menghasilkan berkat. Bukankah kita mendapatkan berkat rohani dari ketaatan satu orang, itu Tuhan Yesus Kristus? Kita mendapatkan berkat apa? Berkat rohani. Apa itu? Berkat keselamatan. Dia memberikan berkat keselamatan. Berkat yang luar biasa. Yaitu karena taatnya Yesus. Ada berkat rohani. Seperti Abraham, ketika dia taat kepada Allah, dia mendapatkan berkat rohani. Dia juga mendapatkan berkat jasmani. Oleh karena itu, jika Allah memanggil seseorang, itu berarti ada maksud Allah yang mulia terhadap orang yang mentaati panggilannya. Jika Allah memanggil seseorang, itu berarti ada maksud Allah yang mulia terhadap orang yang mentaati panggilannya. Haleluya. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, kiranya sampai saat ini kita harus mengecek hati kita. Apakah kita masih tetap taat kepada firman Allah? Itu ya bagian yang pertama. Yang terakhir, bagian yang kedua dari Abraham. Iman Abraham yang kedua dinyatakan
melalui sikap hati yang selalu menyembah Tuhan. Iman Abraham dinyatakan melalui sikap hati yang selalu menyembah Tuhan. Setelah Abraham mentaati firman Allah, maka hal berikutnya yang kedua ini, iman Abraham dinyatakan melalui penyembahannya kepada Tuhan. Jadi imannya Abraham itu adalah taat. Yang kedua adalah dia suka menyembah Tuhan. Kejadian 12 ayat yang ke-7. Coba kita lihat Kejadian 12 ayat yang ke-7. Kejadian 12 ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, dikatakan apa? Iman Abraham dinyatakan lewat penyembahan. Itu ada mezbah. Selalu mendirikan mezbah. Di zaman Abraham, kalau ini menyangkut mezbah, bicara mezbah, itu bicara mengenai penyembahan. Ada korban di atas mezbah itu. Orang yang beriman selalu memberikan korban. Selalu mengadakan penyembahan. Saya sudah pernah singgung terus ini mengenai ibadah. Abraham suka menyembah, suka ibadah. Dia sangat dekat kepada Tuhan. Jadi Abraham dikenal di sini ya melalui sikap hatinya yang menyembah Tuhan. Kita perlu benar-benar sikap hati yang sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Tuhan selalu melihat hati kita. Nah, coba lihat lagi ayat yang ke-8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, dia bicara terus mengenai mezbah. Orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang mentaati firman Tuhan. Yang kedua, orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang selalu mendirikan mezbah, artinya selalu menyembah kepada Tuhan. Kalau dulu Abraham menyembah berhala, sekarang dia berbalik. Dia menyembah Tuhan. Oleh karena itu, orang yang beriman kepada Allah, yang taat dan yang suka menyembah, dia tidak terlepas juga dari ujian kehidupan. Abraham pernah diuji Tuhan, dan ujian ini sangat-sangat berat sekali. Di Kejadian 22, Abraham pernah diuji Tuhan mengenai anaknya yang diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan sebagai korban. Ujian yang paling berat yang Abraham alami adalah mengenai hal itu. Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, itu ujian yang paling, saya mau katakan paling tinggi sekali. Tingkatnya tinggi sekali. Karena Allah meminta anak itu untuk dikorbankan. Nah, pertanyaannya seperti ini. Apakah Abraham menolak permintaan Tuhan? Itu pertanyaannya. Apakah Abraham menolak permintaan Tuhan? Ujian ini sangat berat. Tuhan yang memberikan anak dari yang mandul, dari yang tidak ada menjadi ada. Anak satu-satunya, anak tunggal. Dan sekarang Tuhan minta kembali untuk dikorbankan.
pikiran Abraham, karena Abraham ini orang yang suka kan mempersembahkan korban. Suka ada apalagi suka membuat mezbah. Tentu kalau ada mezbah pada masa lalu, mezbah batu, itu berarti harus ada korban di situ kan. Jadi Abraham pikir, waktu Tuhan meminta anak ini, Abraham berpikir, korbankan anakmu. Dia berpikir, dia akan buat juga dari batu, dan anak itu harus diletakkan di atas batu itu, atau di atas mezbah itu, untuk ya dipersembahkan kepada Tuhan. Itu pikiran Abraham. Sekarang pertanyaannya, apakah Abraham mentaati atau tidak? Apakah Abraham ya mau melakukan permintaan Tuhan itu? Jawabannya tentu ya. Kalau kita baca di ayat pasal 22 itu, jawabannya ya. Nah sekarang, kalau Tuhan mengizinkan ujian terjadi dalam hidup kita, ya, Tuhan meminta sesuatu yang terbaik dari hidup kita. Apakah kita meresponi seperti Abraham, taat, ataukah kita bersungut-sungut? Ataukah kita kurang percaya? Atau kita meragukan kuasa Tuhan? Atau kita harus meminta tanda dulu? Sebagaimana saya sampaikan tadi mengenai Gideon. Tapi Abraham di sini dikatakan melakukan. Nah, pertanyaan begini. Mengapa Abraham tidak segan-segan mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan? Mengapa? Karena Abraham sudah terbiasa dan terlatih memberikan korban kepada Allah. Abraham telah berpengalaman, sehingga di mana ada aksi, di mana ada firman Tuhan atau di mana ada permintaan, maka dia membuat reaksi. Reaksi apa? Reaksi untuk mentaati firman Allah. Seperti yang begini, oke, baik Tuhan, silahkan aku berfirman. Apapun yang kau firmankan, saya akan bereaksi. Saya akan mentaati, saya akan melakukan, apapun resikonya. Dan kita lihat di dalam kisah anaknya yang diminta oleh Tuhan di Kejadian 22 itu, Abraham melakukannya. Abraham tidak segan-segan untuk mempersembahkan. Apa artinya ini? Saudara dan saya yang ada di rumah, engkau tidak terlepas dari ujian. Kita semua tidak lepas dari ujian yang Tuhan akan izinkan terjadi. Mungkin saat ini engkau sedang diuji dalam hal ekonomi. Mungkin saat ini Tuhan sedang menguji ya, dalam hal kesehatan. Mungkin Tuhan menguji dalam hal rumah tangga atau hubungan suami istri. Mungkin Tuhan menguji antara hubungan anak dengan orang tua. Mungkin sementara Tuhan uji pelayanan kita. Mungkin Tuhan menguji dalam hal studi kita. Mungkin Tuhan menguji dalam semua rencana-rencana kita. Kita tidak akan pernah terlepas dari ujian. Tapi ingat, ketika Allah menguji hidup kita sebagai orang beriman, saya mau katakan begini, ini garis besarnya, belajarlah taat. Belajarlah taat. Yesus taat sampai mati, bahkan sampai di atas kayu salib. Dan apa yang terjadi dengan Yesus ketika dia taat sampai di atas kayu salib? Maka Allah Bapanya mempermuliakan dia. Dia sangat dimuliakan, dia sangat ditinggikan. Sama seperti Abraham atau Abraham. Abraham itu dalam bahasa Ibrani itu Afran. Afran artinya, ketika saya selidiki, ternyata bapak yang dimuliakan. Itulah sebabnya Tuhan sangat memuliakan orang yang taat. Saya harus belajar taat. Saudara juga harus belajar taat.
apa yang kita alami hari-hari ini, tetaplah taat kepada firman Tuhan. Saya selalu katakan kepada jemaat, kepada saudara, jangan pernah mundur. Sekalipun situasi COVID-19 sampai saat ini belum berakhir. Ini masa yang sukar. Di dalam masa yang sukar Tuhan memberikan ujian. Tetaplah taat. Tetaplah beribadah. Buat korban selalu. Buat mezbah selalu. Saya dorong saudara, tetaplah menyembah Tuhan. Tetaplah beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita tidak dalam kebersamaan atau korporat. Tidak dalam satu ruangan ibadah seperti hari Minggu Raya biasa. Walaupun saudara di rumah. Saya tidak melihat saudara apakah saudara mengikuti ibadah ini atau tidak. Tapi seorang yang beriman, yang suka mempersembahkan korban, dia akan selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sekalipun di rumah. Tuhan yang melihat saudara. Tuhan yang memperhatikan saudara. Kita perlu taat. Mungkin kalau dulu, sebelum masa pandemi ini, kita banyak melakukan kesalahan. Kita banyak melanggar firman Tuhan. Kita banyak tidak mentaati firman Tuhan. Maka saat ini, belajarlah untuk taat kepada firman Allah. Lakukanlah firman Allah. Karena Tuhan memberkati orang-orang yang taat kepada firman Allah. Ketaatan mendatangkan berkat, ketaatan mendatangkan keselamatan, ketidaktaatan mendatangkan kesulitan, mendatangkan kebinasaan. Contoh terakhir mengenai ketidaktaatan, Yunus tidak taat. Disuruh ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Apa yang terjadi? Di tengah laut, dia pikir dia melarikan diri dari hadapan Tuhan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tuhan sanggup mengadakan angin taufan. Ketika saudara dan saya belajar untuk tidak taat, Tuhan sanggup menimbulkan kesulitan dalam hidup kita. Dia sanggup. Untuk apa? Supaya kita kembali dan sadar bahwa ya Tuhan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Dan di tengah lautan, Tuhan datangkan angin badai, gelombang besar. Itulah kesulitannya. Orang yang tidak taat selalu akan mendapati kesulitan di dalam hidupnya. Tapi orang yang taat, sekalipun dia menghadapi kesulitan, Tuhan selalu menolong dia, menyelamatkan dia, dan memberikan berkat-berkat bagi orang tersebut. Haleluya. Hari ini kebenaran firman Tuhan saya tidak akan panjang lebarkan, tetapi biarlah kiranya kita belajar seperti Abraham. Dia adalah seorang yang beriman kepada Allah, dan melalui imannya dia taat, dan juga melalui imannya dia selalu mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan membela Abraham, menyertai Abraham sampai dia mendapatkan janji itu. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita selanjutnya untuk kita masuk dalam perjamuan kudus, di mana hari ini kita akan bersama-sama untuk perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
persiapkan roti dan anggur saudara. Untuk kita bersama-sama bersekutu melalui perjamuan kudus. Kita lakukan ini untuk mengingat korban Kristus di atas kayu salib, dan ini bukti dari kasih. Haleluya. Yang hancur ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur telah mendengarkan firman. Dan saat ini jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, angkatlah roti yang ada di tangan saudara, dan mari kita bersama-sama untuk makan dan minum perjamuan kudus ini sesuai dengan firman Tuhan. Biar kita imani bahwa kita bersatu dengan tubuh dan juga darah Kristus. Sekalipun ini sebuah perlambangan, namun kiranya ada makna rohani di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu Saudara? Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan dengan iman. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kita angkat cawan ke atas. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh Yesus Kristus. Darahnya menyucikan. Darahnya menyembuhkan. Darahnya menguduskan hidup kita. Haleluya. 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 Terima kasih banyak Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Percaya Bapak Ibu Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum dengan iman. Haleluya. 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 Orala basyandala. Haleluya. Glory. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Haleluya. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada
terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kalau kami dapat mempersembahkan korban kami kepadamu semua oleh karena kebaikan-Mu kepada kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Terpujilah nama-Mu yang mulia. Kami percaya semua pergumulan, semua persoalan kami, semua permasalahan kami percaya ketika kami beriman kepadamu dan mengambil langkah ketaatan dan selalu menyembah, maka Engkau selalu menolong kami, membela kami. Bahkan Engkau memberkati hidup kami. Berkati semua Tuhan akan jemaat yang ada di rumah-rumah, di dalam apapun yang mereka hadapi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati hidup mereka. Kiranya Tuhan memulihkan hidup mereka. Kiranya Tuhan menyembuhkan akan tubuh mereka. Kalau ada yang sakit dalam nama Yesus, biar Tuhan jamah mereka. Biar Tuhan pulihkan, sembuhkan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih. Oleh karena itu Tuhan, di akhir daripada ibadah ini, biarlah korban syukur kami berikan juga kepadamu. Seperti Abraham selalu memberikan korban syukur. Dia tidak pernah melupakan apa yang menjadi tanggung jawabnya kepadamu. Demikian juga kami. Terima kasih untuk semua ini Tuhan. Apapun bentuk persembahan kami, Tuhan berkati. Dan kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Ibadah online ini Tuhan, hamba berdoa supaya Tuhan Engkau melepaskan berkat kepada umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah yang mengikuti Tuhan akan ibadah ini. Diberkatilah kehidupan mereka, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah pekerjaan mereka, diberkatilah usaha mereka, diberkati Tuhan rumah tangga umat, diberkati pelayanan kami semua. Biarlah berkat Tuhan melimpahi hidup kami, dan diberikannya kami selalu roh yang taat dan roh yang selalu menyembah Tuhan. Terima kasih banyak untuk saat ini. Kami bersyukur. Lindungilah kami dari segala akan virus sakit penyakit. Biarlah kiranya anugerah Tuhan yang besar, kasih karunia Allah Tuhan Yesus turun atas hidup kami. Dan kekasih Tuhan, kiranya terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Rohnya yang kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah online kami hari ini. Haleluya.
Setiap yang diberkati bersama saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai minggu depan.